Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas putaran Bitcoin, dan hari ini kita melihat market recovery cukup baik. Oke, kita pengen tahu kira-kira apa yang sedang terjadi, kemudian ekspektasinya untuk beberapa hari ke depan seperti apa. Namun sebelum itu, kita mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,73 triliun dolar atau naik sekitar 4,89%. Nah, Bitcoin sendiri kembali ke angka 38.600-an, Ethereum 2.623, BNB 364, XRP 0,69, Cardano 0,85, Solana 89 dolar, Terra Luna 67 dolar, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 75,53 dolar. So per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 3% hingga kurang lebih 17%, dan top performer hari ini adalah Terra Luna dengan kenaikan 17,95% ke 67,07 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, tentunya yang pertama ini adalah update dari kasus Rusia dan Ukraina gitu ya, dimana yang sebenarnya tensinya itu semakin meningkat, eskalasinya semakin meningkat, dimana berita udah muncul di mana-mana ya bahwa Rusia itu semakin dekat dengan ibu kotanya Ukraina, Kiev, dan mereka sepertinya tidak berhenti ya menggempur. Dan tentunya ini sebenarnya adalah berita buruk ya untuk siapapun, karena tidak ada satu orang pun yang sebenarnya suka ya dengan perang seperti ini, karena takutnya gitu guys, takutnya nanti akan melebar kemana-mana dan bisa menjadi perang dunia, dan tentunya itu tidak akan berdampak baik kemanapun gitu. Oke, jadi dengan adanya eskalasi yang terus meningkat seperti ini, maka yang bisa dilakukan oleh negara-negara Eropa dan juga US itu tidak lain tidak bukan hanya memberikan sanksi gitu. Dan sanksinya tentunya secara finansial ya. Kalau misalnya kalian perhatikan, ini dari British Prime Minister atau Perdana Menterinya Inggris si Boris Johnson, mereka memberikan beberapa sanksi untuk Rusia, diantaranya adalah untuk all major Russian bank will have their assets frozen. Jadi semua aset bank-bank Rusia di sana itu akan dibekukan. Kemudian mereka juga tidak dibolehkan Russian companies and the state raising finance or borrowing money on UK market. Jadi mereka tidak membolehkan perusahaan-perusahaan Rusia ya untuk meminjam uang dari marketnya UK. Kemudian juga asset freezes on 100 new individuals or entities. Jadi juga aset-aset dari para individu dan entity Rusia itu juga dibekukan, dan seterusnya. Selain itu juga ada dari Amerika Serikat, tentunya Joe Biden juga memberikan kurang lebih sanksi yang sama lah. Pada intinya mereka pengen nge-freeze atau memblok semua aset-aset orang-orang Rusia gitu. Dan di sini disebutkan 4 major Russian bank will have their assets frozen. Jadi kurang lebih mirip ya. Kemudian juga berbagai sanksi lainnya, dan juga tentunya dari pihak EU atau European Union. Mereka juga memberikan sanksi ke Rusia. Walaupun sebenarnya mereka mengatakan guys, mereka sendiri memang memberikan sanksi, tapi mereka memang tidak expect sanksi ini akan menakuti si Putin. Alias mereka expect memang Putin akan terus melakukan invasi ke Rusia. Sanksi yang diberikan ini ya hanya sebagai ya hukuman saja lah. Tetapi mereka yakin memang tidak akan merubah pikiran si Putin. Karena memang Putin kemarin udah kayak secara tegas ya mengatakan mereka akan melakukan operasi militer di Ukraina, dan tujuannya ya untuk merebut Ukraina. Oke. Jadi ya ini adalah update sekilas untuk kasus Ukraina dan Rusia. Kemudian sekarang kita mungkin masuk lebih ke arah kriptonya ya. Kalau tadi kan tidak langsung kripto, tapi lebih ke keadaan makro. Nah, kalau misalnya diperhatikan di sini ada sebuah artikel mengatakan Bitcoin Elliott Wave Theory suggests Bitcoin price can drop to 25.5k this year. Jadi ada seorang analis Elliott Wave mengatakan bahwa kita masih mempunyai kemungkinan untuk dapat drop hingga
angka 25.000. Jadi ada hitungannya gitu guys. Kalau misalnya di Elliott Wave kan seperti yang kalian ketahui itu ada angka-angkanya ya, hitung-hitungannya, ada hurufnya juga, kadang ABC, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau misalnya diperhatikan, alasan dia kenapa bisa mengatakan bahwa kita masih mempunyai kemungkinan untuk menyentuh ke angka 25.500, maka hitungannya seperti ini guys, bahwa wave pertama itu di sini di tahun 2020 kemarin. Oke, kemudian wave kedua adalah ketika terjadi crash COVID-19 kemarin. Kemudian wave ketiga adalah ketika kita langsung rally ke kurang lebih 64.000. Wave keempatnya adalah ketika kita drop ke 29.000. Wave kelimanya adalah ketika kita kemarin rally ke 69.000. Dan biasanya ketika 5 wave selesai, maka kita perlu namanya koreksi terlebih dahulu. Dan ini adalah koreksinya menurutnya. A, B, C. Jadi C-nya itu belum ketemu gitu. Jadi tentunya hitungan di Elliott Wave itu kadang-kadang berbeda ya guys, dari satu analis ke analis lain. Dan analis yang ini mengatakan bahwa kita sekarang masih di tahap B dan kita masih harus cari lagi C-nya sebelum kita bisa menyelesaikan koreksi dan pada akhirnya kita bisa rally lagi ke atas. Dan angkanya menurut dia kurang lebih akan berada di angka 25.500. Nah, kenapa di 25.500? Karena di sini akan ketemu dengan 200-day EMA atau Exponential Moving Average 200 hari. Makanya dia mengatakan bahwa kemungkinan besar kita bisa menyentuh ke area 25.500 karena mungkin bercermin juga dengan data historis di mana biasanya EMA 200 itu akan provide some major support gitu ya. Jadi ini adalah yang pertama. Menurut kalian apakah hitungan seperti ini masuk akal atau kalian punya hitungan sendiri? Karena saya tahu mungkin sebagian dari kalian juga merupakan analis Elliott Wave. Saya pengen tahu gitu guys, pendapat kalian. Apakah hitungan seperti ini sudah sesuai dengan hitungan kalian? Bahwa kita masih mempunyai satu wave lagi ke bawah untuk membentuk wave C? Atau apakah kalian mempunyai hitungan lain dan saya pengen tahu gitu hitungannya seperti apa dan kalian prediknya seperti apa. Karena saya pribadi jujur saja bukan seorang Elliott Wave teori gitu ya. Jadi kalian mempunyai, kalau yang ngerti soal ini, mungkin saya pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Cuma kalaupun memang ternyata kita drop ke 25.500, sebenarnya saya pribadi tidak masalah ya guys ya. Saya sudah katakan saya selalu siap dengan segala senario yang bisa terjadi, baik itu naik ataupun turun. Saya sudah siap dengan segala senarionya dan saya sudah punya planningnya. So, saya tidak terlalu peduli gitu ya nanti pergerakan harga seperti apa, dan saya akan terus melakukan plan saya gitu ya. Jadi itu yang menjaga saya untuk selalu secara mental terjaga. Nah, kemudian yang kedua, ini juga ada fakta menarik nih guys soal perang gitu ya. Kalau misalnya kita sekarang kan takut gitu bahwa market akan terus-menerus drop karena disebabkan oleh perang, dan tentunya ini juga berpotensi membentuk perang dunia gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita lihat secara data historis, hal sebaliknya malah terjadi gitu. Dimana kalau misalnya kita expect sebenarnya kalau perang itu harusnya kan market terus-menerus down ya. Tetapi secara historis malah yang terjadi adalah sebaliknya gitu. Disebutkan oleh Alex Becker, there is also been a big dump at the start of almost any war followed by a boom. Jadi ketika baru mulai invasi seperti yang terjadi sekarang, bahwa Rusia kan baru mulai invasi nih ke Ukraina. Itu biasanya memang setiap kali awal invasi, setiap kali baru mulai perang, simpelnya, itu kita akan mendapatkan drop yang cukup parah di market. Itu karena ketidakpastian, uncertainty terjadi di market gitu ya. Jadi orang-orang pada ketakutan gitu kan, situasi tidak pasti, jadi investor kemudian melakukan panic selling. Tetapi yang menariknya, kalau kalian perhatikan beberapa kali sebelumnya, ini ada Vietnam War, Gulf War, Afghanistan War, Iraq War, Crimean Crisis. Jadi beberapa kali kita mendapati ada perang di sini. Dan memang minggu-minggu pertama ketika baru terjadi invasi itu kita mendapati ada drop gitu ya di sini. Di sini juga sama drop, di sini juga drop, di sini juga drop, di sini juga drop. Tetapi yang terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan setelahnya adalah kita kemudian malah mendapati rally yang cukup kencang ke atas. Di sini juga sama, di sini juga sama, di sini juga sama. Jadi kesimpulannya apa? Secara data historis kita bisa melihat beberapa kali ketika kita mendapati perang,
memang di awal perang, di awal invasi kita mendapati drop gitu ya di market. Tetapi ketika benar-benar perangnya sudah terjadi dan sudah berlangsung cukup lama, malah biasanya market itu mendapati recovery gitu ya. Dan ini tentunya menjadi hal yang cukup menarik. Kenapa? Karena ini ya tentunya adalah pasar saham gitu ya. Dan sebelumnya kita tidak pernah melihat pasar kripto itu bagaimana behaviornya atau kelakuannya ketika menghadapi sebuah perang. Kita belum punya data itu. Nah, itulah kenapa kita belum bisa mendapatkan kesimpulan apapun gitu ya. Walaupun secara teori kita mengetahui bahwa ketika pasar saham itu naik, biasanya juga itu berkorelasi positif terhadap harga kripto. Tetapi yang kita belum tahu sekarang adalah bagaimana behavior market kripto ketika menghadapi situasi-situasi seperti ini. Kita belum punya datanya karena ya Bitcoin baru ditemukan tahun 2009, dan dari tahun 2009 sampai sekarang tentunya kita belum pernah melihat ada perang yang besar gitu ya. Kalau misalnya pasar saham tentunya ada pernah. Jadi ya kita mungkin wait and see aja apa yang akan terjadi berikutnya. Tetapi tentunya ini ada sisa harapan gitu ya, bahwa kita bisa jadi malah akan mendapatkan semacam rally ketika nanti warnya atau perangnya udah benar-benar berlangsung cukup lama gitu ya. Kemudian ini harusnya juga tidak mengherankan ya bagi kalian, karena kemarin kita mendapati ada pump yang lumayan dari kurang lebih angka 34.000 ke 40.000 bahkan sempat menyentuh. Dan kita melihat ada likuidasi besar-besaran terjadi. Tetapi menariknya tidak hanya orang-orang yang short yang ke liquid, orang-orang yang long juga kena gitu ya. Dan dalam 24 jam terakhir itu ada sekitar 150.000 trader yang ke liquid. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, total value yang ke liquid itu ada sekitar 675 juta dolar. Dan menariknya tidak hanya orang-orang yang short yang kena, yang long juga kena. Bahkan ini kurang lebih hampir 50-50 atau setengah-setengah gitu. Yang long kena, yang short kena. Jadi yang makan siapa? Lagi-lagi exchange. Gitu ya, lagi-lagi bandar yang makan besar. Baik yang long maupun yang short sama-sama kena. Sekali lagi guys, makanya beberapa hari kemarin saya sampaikan, guys, dalam keadaan market seperti ini, usahakan jangan sampai kalian terlalu over leverage. Oke, karena saya bisa expect atau kalian juga bisa expect volatilitas masih akan tetap terjadi dalam beberapa hari ke depan. Karena situasi sekarang yang tentunya masih sangat tidak menentu gitu ya. Jadi jangan heran kalau misalnya kita bisa mendapati pergerakan yang aneh gitu ya, yang volatil tapi agak susah ditebak. Karena kalau kalian perhatikan, semalam itu out of nowhere gitu ya, tiba-tiba kita mendapatkan rally ke atas, tidak ada angin, tidak ada hujan gitu. Dan sehari sebelumnya kita mendapatkan drop yang cukup parah dan kita mendapati semacam V-shape recovery, dan itu adalah salah satu pattern yang sangat sulit untuk kita tebak gitu ya, karena kita tidak akan tahu itu V-shape recovery sebelum kita benar-benar mendapatkan V-nya tersebut. Oke, atau recovery-nya tersebut terjadi, kita baru bisa mengetahui oh bahwa ini adalah V-shape recovery, dan ini agak sulit untuk ditebak gitu ya. So, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin dan kita mungkin akan mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, kalau kalian perhatikan, Bitcoin bahkan tadi sempat menyentuh ke angka 40.000 guys, sebelum kita mendapatkan rejection lagi di sini. Dan saya expect ini adalah semacam short squeeze gitu ya. Sebelum akhirnya kita kedorong dan sekarang kita kembali ke sekitaran angka 38.600. Nah, walaupun kita mendapatkan recovery yang cukup baik di sini guys, namun yang perlu menjadi catatan adalah sampai sekarang pun kita masih belum break dari structure bearish-nya. Oke? Dan kenapa saya katakan kita belum break dari structure bearish atau kita belum break struktur bearish-nya? Karena kalau misalnya kalian perhatikan, sampai sekarang pun kita belum mampu untuk break dan close di atas lower high sebelumnya. Ingat ya guys, break dan close. Lower high sebelumnya di sini, dan kita belum mampu untuk break dan close di atas area tersebut. So, sampai sekarang kita masih secara struktur di 4-hour chart itu masih dalam keadaan bearish gitu ya, dimana kita masih constantly membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Walaupun kita udah sempat break tadi, tetapi kita belum mampu untuk close di atas area lower high sebelumnya. So, secara struktur sekarang kita masih dalam keadaan bearish.
yang menyebabkan saya pengen pesan ke kalian untuk jangan terlalu over excited terlebih dahulu guys. Jangan sampai terlalu over confidence dan mengatakan wah ini udah pasti kita reversal. Jangan sampai seperti itu dulu, oke? Tetap kalian harus waspada. Dan walaupun kita mendapati ada beberapa indikasi positif tentunya, salah satunya adalah kita mampu mendapati pattern V-shape recovery yang tentunya secara teori adalah pattern bullish, dan juga tentunya kita juga udah mampu break lagi dari area major resistance di 37 ribuan yang sebelumnya dijadikan area major support. Tapi kita belum break dari struktur bearishnya. Dan untuk saya dapat flip ke arah bullish lagi, sebenarnya belum berubah planning saya dari kemarin guys. Untuk saya dapat lebih confidence mengatakan saya flip ke arah bullish, saya perlu mendapati beberapa indikasi dari Bitcoin gitu ya. Dan ini saya remind lagi untuk kalian, tidak harus kalian ikuti, tapi ini adalah planning dari saya gitu. Yang saya tunggu adalah pastinya untuk Bitcoin mampu reclaim lagi area 40.000 di sini sebagai next area major resistance. Kemudian kita harus mampu untuk konsolidasi di atas 40.000 dan kemudian kita break di atas trendline di sini. Dan ketika semua indikasi ini terjadi dan ketika kita mendapatkan breakout di sini disertai dengan peningkatan secara volume, oke, maka dari situ saya baru akan bisa mengatakan, oke, kemungkinan probability kita udah menyelesaikan koreksi kali ini sudah cukup besar dan saya akan flip ke arah bullish dan saya akan expect kita bisa mendapatkan leg kedua ke atas, oke? Dan saya masih menunggu indikasi tersebut terjadi. Jadi sebelum hal tersebut terjadi, ya saya masih akan dalam keadaan netral. Dan kalau misalnya kalian zoom in sedikit ke 1 hour chart, maka kalian akan menemukan bahwa trendline kita yang kemarin ini yang membentuk descending broadening wedge ini itu masih ternyata di respect oleh Bitcoin, gitu ya. Dan kita persis mendapatkan bounce dari trendline bawah di sini. Dan kita kembali melakukan breakout dari pattern ini, walaupun kemarin kita sempat breakout, namun ini hanya sebuah fake out. Dan kita kembali drop, dan pada akhirnya kita sekarang kembali untuk mendapatkan breakout dari pattern ini. Dan mudah-mudahan yang kali ini benar-benar valid breakout gitu ya. Dan secara price action sebenarnya saya lebih yakin ya dengan breakout kali ini dibandingkan yang kemarin. Karena kenapa? Kalau kalian perhatikan kita naiknya di sini disertai dengan volume. Jadi yang perlu dilakukan oleh Bitcoin sekarang adalah tentunya mendapatkan semacam konsolidasi terlebih dahulu gitu ya. Dan dari sini kita mungkin baru bisa expect Bitcoin akan kembali revisit ke next area 40.000, oke? Dan kalau misalnya ini mampu di reclaim, maka next targetnya adalah sekitaran trendline ini yang menurut saya adalah hadangan terakhir sebelum kita bisa mengatakan bahwa kita sepertinya sudah akan mendapatkan leg berikutnya ke Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan tentunya kalau misalnya senario yang tadi kita ceritakan itu tidak terjadi dan kita kembali gitu guys ya, mendapati semacam rejection dari sini dan kita kembali breakdown di bawah area 37.000 yang merupakan area major support kita sekarang, maka kita akan bisa jadi kembali revisit ke area low sebelumnya di sini. Atau bahkan kita bisa menembus ke bawah. Dan kalau area 34.000 ini tidak mampu bertahan, maka next targetnya akan ada di sekitaran 30.000 sampai 29.000 dolar. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya.